Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari uji one way ANOVA menggunakan SPSS. Dapat kita lihat pada kolom di atas terdapat data nilai ujian matematika kelas 9, tetapi model belajarnya berbeda. Yang pertama ada model belajar konvensional, belajar online, dan bimbingan privat. Tetapi sebelum memulai uji ANOVA, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. 1. Data harus berdistribusi normal. 2. Varian data homogen. Untuk menginput data di program SPSS kita harus membuat kategorisasi data. Untuk kategori 1 mewakili model belajar konvensional, kategori 2 mewakili belajar online, dan kategori 3 mewakili bimbingan privat. Kemudian datanya kita blok dan copy. Selanjutnya data yang telah kita copy kemudian kita paste di program SPSS. Lebih tepatnya di page data view. Sebelum kita melakukan analisis data kita harus mengganti pada page variable view. Name 1 kita ubah menjadi kelompok, dan name 2 diubah menjadi nilai. Kemudian kita ke values, tekan none, kita isi kolom value dengan angka 1 dan kolom label dengan kelompok 1 kemudian add kemudian kita ulang kembali step tersebut sampai ke kelompok 3, lalu tekan OK. Selanjutnya decimalsnya kita ubah menjadi 0. Kita kembali lagi ke data view, dapat kita lihat namanya telah berubah menjadi kolom kelompok dan nilai. Step selanjutnya kita masuk ke menu analise kemudian pilih descriptive statistics dan klik explore. Di explore, variabel kelompok kita masukkan ke kolom vector list sedangkan variabel nilai kita masukkan ke dependent list. Kemudian tekan plots dan centang normality plots with test lalu tekan continue dan OK. Maka akan muncul untuk output SPSS. Di sini kita dapat melihat hasil dari uji normalitas data. Tetapi sebelum melakukan interpretasi pada output uji normalitas, kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas. Jika nilai signifikansi atau p-value kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi atau p-value lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Bisa dilihat nilai signifikansi untuk kelompok 1 adalah 0,591, untuk kelompok 2 adalah 0,717, dan untuk kelompok 3 sebesar 0,715, sehingga dapat kita simpulkan ketiga data kelompok di atas berdistribusi normal, karena memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Dengan kata lain, asumsi uji normalitas data telah terpenuhi. Setelah kita mengetahui bahwa data yang kita gunakan sudah normal, selanjutnya kita bisa melakukan analisis uji one way ANOVA atau uji ANOVA. Caranya kita bisa pilih menu analis, lalu pilih comparments, selanjutnya pilih one way ANOVA. Masukkan variabel kelompok ke kolom vektor, lalu variabel nilai ke kolom dependent list, lalu pilih opsi homogeneity of variance test. Tujuannya untuk memunculkan output uji homogenitas, klik continue dan OK. Maka akan muncul output uji homogenitas dan uji ANOVA. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji homogenitas,
alangkah baiknya kita mengetahui tentang kriteria pengujian dari uji homogenitas terlebih dahulu. Jika nilai signifikansi atau nilai p-value based on mean lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan varian data tidak homogen atau dengan kata lain, uji homogenitas tidak terpenuhi. Sedangkan, jika nilai signifikansi atau nilai p-value based on mean lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian data homogen atau uji homogenitas terpenuhi. Bisa dilihat di atas, nilai signifikansi based on mean sebesar 0,14. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang artinya varian data homogen. Dengan kata lain, asumsi uji homogenitas sudah terpenuhi. Selanjutnya untuk uji ANOVA, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji ANOVA, alangkah baiknya kita mengetahui tentang kriteria pengujian dari uji ANOVA terlebih dahulu. Jika nilai signifikansi atau p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Sedangkan jika nilai signifikansi atau p-value lebih dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, bisa kita lihat nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000, nilai tersebut kurang dari 0,05, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada perbedaan secara signifikan antara tiga kelompok yang dianalisis. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan tiap kelompok, kita bisa menggunakan post hoc test atau uji lanjut. Caranya kita bisa pilih menu analis, lalu pilih comparements, selanjutnya pilih one way ANOVA. Kita bisa pilih post hoc, akan muncul beberapa opsi. Karena varian datanya homogen, kita bisa pilih Bonferroni di bagian equal variances assumed, yang artinya varian datanya homogen, dan jika datanya tidak homogen, kita bisa memilih opsi Games-Howell di bagian equal variances not assumed. Selanjutnya tekan continue dan OK. Akan muncul output dari post hoc test, yaitu uji lanjut Bonferroni. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output post hoc test, alangkah baiknya kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji lanjut atau post hoc test terlebih dahulu. Jika nilai signifikansi atau p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara nyata. Sedangkan jika nilai signifikansi atau p-value lebih dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara nyata. Bisa kita lihat, nilai signifikansi antara kelompok 1 dan kelompok 2 sebesar 0,029, maka dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan secara nyata antara kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu untuk nilai signifikansi antara kelompok 1 dan kelompok 3 adalah 0,000, yang artinya ada perbedaan secara nyata antara kelompok 1 dan kelompok 3. Kemudian untuk nilai signifikansi antara kelompok 2 dan kelompok 3 adalah 0,210, yang artinya tidak ada perbedaan secara nyata antara kelompok 2 dan kelompok 3. Itulah tadi praktek dan bagaimana cara uji one-way ANOVA pada SPSS. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.